Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Jurnal Finansial Caca. Pada video kali ini, aku akan mengevaluasi budget aku di bulan Januari. Pernah nggak sih kalian merasa sudah catat semua pengeluaran, tapi pas akhir bulan uangnya tetap hilang entah kemana? Nah, itu yang terjadi sama aku di Januari ini teman-teman. Setelah aku evaluasi lagi catatan keuangan aku, ternyata ada kebocoran besar yang selama ini nggak aku sadari. Di video kali ini, aku bakal bongkar habis jurnal keuangan aku, terus tunjukin angka aslinya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil supaya di bulan Februari nanti dompet kita lebih aman. Oke teman-teman, ini aku sudah mencatat pengeluaran real aku. Untuk pengeluaran tetap ini jumlahnya sama ya yang seperti kita rencanakan di awal, yaitu ada listrik 100.000, terus biaya tempat tinggal ini berupa sampah dan lain-lain ini ada 40.000, dan biaya sosial di kantor ini ada 220.000. Untuk biaya sosial yang aku catat di pengeluaran tetap ini berupa iuran dan tabungan yang rutin ya teman-teman ya. Terus untuk sodako sama yang aku kasih ke orang tua ini aku skip ya teman-teman, soalnya privasi. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke pengeluaran tidak tetap. Untuk pengeluaran tidak tetap ini aku ada beras, sabun, sampo, pokoknya alat-alat kebersihan gitu ya teman-teman. Terus ada paket data, transportasi, dana darurat, terus uang makan sama skincare dan gas. Untuk beras ini aku sudah merencanakan 80.000 ya teman-teman ya. Untuk beras ini aku tidak setiap bulan beli karena aku terkadang juga ingin makan di luar gitu ya teman-teman, jadi pengeluarannya nggak rutin satu bulan berapa gitu, nanti kalau aku habis baru aku beli. Terus selanjutnya untuk sabun sama sampo ini aku rencanakan 100.000 tapi ternyata hanya kepake 51.500 ya teman-teman. Tadi untuk beras juga masih ada sisa sedikit, ada sisa 3.500. Lalu nah ini teman-teman, kebocoran terbesar aku ada di paket data. Untuk paket data ini aku sudah menganggarkan 100.000 tetapi ternyata pengeluarannya itu sebesar 218.000 teman-teman. Nah ini kenapa kok bisa seperti ini, karena sebelumnya aku hanya beli paket data sesuai dengan budget ya teman-teman, 100 ribuan. Aku pilih 100.000 atau di bawahnya, mungkin yang harga 99 gitu teman-teman awalnya. Tetapi ternyata di pertengahan bulan itu paketnya sudah habis teman-teman. Akhirnya aku beli paket lagi, terus aku beli paket lagi. Nah kayak gitu ya, jadi sistemnya aku belinya karena itu tadi nggak sampai akhir bulan aku beli lagi, setelah itu nggak sampai akhir bulan lagi aku beli lagi, jadi akhirnya membengkak sampai 2 kali lipat teman-teman. Terus untuk biaya transportasi masih sesuai budget ya teman-teman. Untuk makan itu juga masih bengkak juga 57.500 ya teman-teman ya, karena aku suka jajan di luar. Terus selanjutnya untuk kebutuhan tidak terduga ini teman-teman, untuk kebutuhan tidak terduga itu aku ada beli barang di toko online teman-teman, itu 199.000 ya, yang sebelumnya nggak aku anggarkan. Setelah aku pikir-pikir kok menyesal gitu ya teman-teman, kenapa kok aku belanjakan padahal barang itu sebenarnya tidak terlalu berfungsi. Mungkin waktu itu aku sangat excited gitu ya teman-teman, berharap bisa memfungsikan dengan baik barang tersebut, tapi kenyataannya ada beberapa barang yang akhirnya tidak aku pakai gitu. Mungkin untuk bulan selanjutnya akan aku perbaiki lagi, semoga aja kebiasaan ini bisa hilang ya teman-teman ya. Terus selanjutnya ini ada biaya sosial di kantor, ini yang sifatnya mendadak ya teman-teman ya. Jadi kalau yang di atas tadi yang tetap itu sifatnya rutin teman-teman, jadi setiap bulan pasti ada pengeluaran tersebut. Tapi kalau untuk biaya sosial di kantor yang mendadak ini mungkin seperti ada kondangan atau mungkin ada acara-acara tertentu gitu ya teman-teman di kantor. Nah kebetulan di bulan Januari ini banyak acara teman-teman di kantor aku.
Jadinya biayanya juga lumayan yang tidak terduga ini, yaitu sebesar 274.000 teman-teman. Terus selanjutnya ada keperluan pribadi, ini tidak bisa aku jelaskan ya teman-teman, ini ada senilai 219. Nah, jadi untuk kebutuhan tidak terduganya itu totalnya ada 692.000 ya teman-teman ya. Kalau kita totalkan dari pengeluaran tetap, pengeluaran tidak tetap, dan kebutuhan tidak terduga, itu totalnya ada 2.244.000 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya ini aku membuat kesimpulan ya. Untuk pengeluaran kita tadi, budget awal kita itu ada 3 juta. Untuk pengeluaran realnya ada 2.244.000. Nah, ini berarti sisanya masih ada 756.000 ya teman-teman. Tapi ini masih belum termasuk sedekah sama memberikan orang tua, karena itu sifatnya privat ya teman-teman, atau privasi. Tidak bisa aku jelaskan di sini. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada catatan bulan ini atau bulan Januari ya teman-teman. Ini berarti apa aja sih yang aku pelajari di bulan Januari ini, terus langkah apa yang harus aku lakukan ke depannya. Aku catat di sini. Untuk yang pertama, ini ada biaya pakai data. Ini akan aku tambah menjadi 150.000 ya teman-teman, karena di bulan Januari ini kebocorannya hampir 2 kali lipat, jadi 200 lebih ya teman-teman ya. Sepertinya memang kebutuhan aku untuk pakai data itu tidak cukup kalau hanya 100.000, daripada boros di tengah-tengah bulan beli lagi. Ini akhirnya aku tingkatkan jadi 150.000 ya teman-teman ya untuk anggarannya. Terus yang kedua, ini aku akan membatasi aktivitas scrolling media sosial. Ini maksudnya yang tidak bermanfaat ya teman-teman ya, karena jujur aku sadar kenapa kok di bulan Januari ini budgetnya untuk pakai data itu bengkak. Itu salah satunya aku lagi suka-sukanya scrolling media sosial teman-teman ya, apalagi godaan drama Cina yang CEO ya teman-teman ya. Nah, ini akhirnya paket datanya tidak cukup gitu ya teman-teman ya. Lalu di catatan aku yang ketiga ini ada merencanakan dan memikirkan ulang ketika ingin berbelanja barang di toko oren ya teman-teman ya. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi di awal, kalau ternyata setelah aku membeli barang tersebut ada beberapa barang yang aku rasa kurang bermanfaat gitu ya teman-teman. Mungkin untuk di bulan ini aku akan coba atasi, aku coba menekan pengeluaran ini, semoga aja bisa ya teman-teman ya. Nah, terus yang keempat ini ada catatan karena biaya tidak terduganya itu terlalu besar, dana darurat itu nggak bisa mengcover teman-teman, karena memang kebutuhan di kantor kebetulan banyak ini ya teman-teman ya, banyak kebutuhannya. Mungkin aku akan evaluasi lagi di bulan berikutnya, tapi kalau misalnya memang butuh untuk diperbesar, ini dana daruratnya akan aku tambahi. Terus catatan yang kelima dan terakhir, ini ada mengurangi jajan karena over budget. Jujur untuk jajan, biaya makan, nah snack gitu ya teman-teman, aku jadikan satu teman-teman sama biaya makan, jadi 600.000 itu sudah termasuk biaya jajan, jadi makan dan jajan teman-teman. Nah, ini mungkin jajannya terlalu banyak atau makan di luarnya terlalu banyak, akhirnya pengeluarannya untuk biaya makan 600.000 itu tidak cukup. Tapi coba di bulan selanjutnya akan aku lihat lagi apa benar 600.000 itu tidak cukup atau bagaimana. Nanti kita evaluasi lagi di bulan selanjutnya.
Oke teman-teman, itu dia evaluasi budgeting aku di bulan Januari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe supaya kita bisa saling berbagi tips untuk budgeting kedepannya. Terima kasih telah menonton.